Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Perihal Masa Lalu. Kali ini aku mau ngebahas tentang circle pertemanan. Wah, kalau ngebahas tentang pertemanan, aku jadi keinget mereka yang biasanya datang dan selalu ada, dan selalu memberi sebuah prioritas. Sampai di saat ini adalah fase yang mau menyapa aja, jadi berat banget. Kalian pernah ngerasain hal yang sama nggak? Santai aja, kalian tuh gak sendirian kok. Aku juga ngerasain hal yang sama. Jadi topik pembahasan kali ini aku dapat dari hasil cerita panjang aku sama Adit kemarin malam. Yang ternyata aku juga rasa, jadi gak ada salahnya kalau topik ini aku bahas kan. Yuk langsung kita mulai. Kembali lagi sama aku di podcast Perihal Masa Lalu. Sebagai makhluk hidup, kita selalu harus memberi uluran, bantuan, atau hal-hal baik dari kita untuk orang lain, ataupun sebaliknya. Maka dari itu, kehadiran sosok seorang teman tuh jadi titik terpenting dalam hidup. Bahkan, mau kamu sependiam apapun, pasti membutuhkan teman. Jadi, udah gak bisa dibohongin tentang perasaan kamu. Teman itu selalu membuat kamu tenang. Bagaimanapun, aku ngomong gini bukan berarti aku baik-baik aja. Enggak sama sekali. Bahkan aku pernah merasa sangat malu banget ketemu sama teman-temanku. Awalnya pas aku kelas 11 atau kelas 2 SMA, 1 tahun setelah aku masuk SMA, jujur, waktu itu aku benar-benar takut untuk melangkah, untuk keluar ke jenjang yang lebih luas, yang mungkin aku akan ketemu dengan macam-macam sifat orang. Sampai ketika aku benar-benar sudah ngejalanin, aku benar-benar sudah bingung dan berhenti sejenak. Sampai muncul pertanyaan di diriku, ini salahku bukan sih? Apa ini sudah jalannya ya? Atau aku salah dalam melangkah? Pasti selalu terbayang pertanyaan seperti itu, sampai ngebuat perasaan ingin menyudahi dan kalah dengan diri sendiri. Padahal sudah tahu jawabannya, kalau pikiran jahat seperti itu cuma bisa dibantai dengan istirahat sejenak kan? Bicara soal circle pertemanan, kita nggak bisa memaksa mereka selalu bersama-sama terus sama kita. Mereka juga berhak memilih jalannya masing-masing. Jadi, kalau kalian realis, kok kita ketemu sama orang-orang ini terus ya? Kok kita bareng orang-orang ini terus ya? Hingga mereka bisa dihitung dengan jari. Tenang aja, semakin kita grow up, otomatis circle kita juga nggak selebar dulu. Nih, mungkin dulu banyak banget orang-orang yang sering main bareng, jalan bareng, ngapa-ngapain bareng, sampai nangis dan bahagia pun bareng. Pokoknya sama-sama jadi tempat sampah bareng. Ingat, sekarang cuma bisa jadi kenangan manis. Indah-indah simpan aja dalam isi kepala. Bisa jadi kenapa circle kita mengecil. Itu karena kita bisa memfilter dan memilah siapa yang sebenarnya bisa ada dalam lingkaran hidup kita. Kita semua harus sadar, itu hanya dorongan hati aja. Yang maunya sama-sama orang yang tepat, orang yang satu frekuensi, satu visi, dan satu tujuan. Mereka itu teman perjalanan. Kembali lagi masa SMA. Dulu terlepas masa SMA, aku sering banget nangis. Cengeng ya. Gloomy banget rasanya. Mungkin karena aku ngerasa bersalah banget. Teman, pasti ada. Cuma aku bener-bener gak merasa mereka ada. Jujur, di fase itu aku ngerasa malu banget. Hancur banget. Sedih banget. Kata semua orang masa SMA itu indah banget. Seneng banget. Tapi menurutku itu enggak. Justru yang aku rasa masa SMA aku sangat gelap rasanya. Jujur, hubungan pertemananku saat itu sangat berpeluang. Seharusnya take and give. Nyatanya, dulu mereka sangat mengkerucut ke take, tanpa memberi gift sama sekali. Mereka hanya datang, dan ketika urusan mereka selesai, ya udah, mereka pasti bakal pergi. Gimana? Apa ada yang pernah ngerasain hal yang sama kayak aku? Di posisi itu, aku gak bisa ngelakuin apa-apa. Yang aku bisa hanya bisa bertahan. Ya gimana lagi?
Padahal pengen banget punya pegangan, tapi nggak tahu siapa. Rasanya waktu itu aku sudah nggak punya siapa-siapa selain diriku sendiri. Pengen ngeberontak banget, tapi aku juga mau punya teman secara formalitas. Aku nggak mau dilihat orang antisosial. Sampai di fase aku menyadari bahwa fungsi teman itu ternyata nggak yang seperti aku bayangin. Hampir tiap hari berlari melawan kerasnya hidup bareng mereka. Ternyata support system dari mereka powernya kuat banget. Parah sih, aku baru bisa ngerasain yang benar-benar teman setelah aku kuliah. Sedangkan hadirnya mereka selalu nyemangatin aku di saat aku pun sudah tidak percaya lagi dengan keadaan. Mereka selalu memberi support gitu. Kayak sesederhana bilang, "Rek, kamu orang yang baik kok. Sabar." Dan sesederhana bilang, "Kamu pasti bisa." Dan itu ngebuat mood aku menjadi baik lagi. Aku sangat bersyukur dengan kehadiran mereka. Jujur, Allah sudah ngeijabah doa-doaku. Dan ternyata semua itu hanya menunggu waktu. Tiap manusia sudah punya waktu kok. Dan tiap waktu pasti ada jalannya masing-masing. Jadi, untuk ucapan terima kasih, aku buatin podcast ini untuk orang-orang yang spesial, yang selalu ada buatku, terutama Adit, yang sejauh ini sudah benar-benar menjadi hero tank buatku. Dan circleku waktu zaman kuliah, terima kasih sudah pernah datang di saat aku sudah gelap akan waktu. Kalau dipikir-pikir, itu masa-masa yang indah banget buat aku. Senang banget pertemanan sekeren itu terjadi sangat singkat. Sayangnya sekarang aku harus dealing deh. Dan memulainya dari awal lagi. Duh, capek banget memang. Tapi berjalannya waktu, aku mencoba mencari circle yang orang-orangnya sportif, dan pada akhirnya aku mengerti. Mau orang se-introvert dan sependiam apapun, pasti butuh teman cerita dan gak bisa mendem masalah sendirian. Sudah ngerti kan sekarang? Teman itu sebenarnya proteksi utama selain keluarga buat ngertiin kita. Ngingetin arah ketika kita lupa jalan. Tapi ingat, gak semua circle kamu bisa masukin. Kalau emang dari awal kamu gak srek berteman bareng mereka, ya udah, bilang aja. Obrolin baik-baik, mana tahu mereka lebih bisa ngerti. Tapi ingat, kamu juga jangan sok istimewa yang mau dimengerti, tapi malah diem, tanpa berusaha apa-apa. Ingat, circle itu teman sendiri, bukan paranormal yang pintar menebak. Keluar kalau kamu udah gak nyaman, dan jangan takut untuk sendiri. Gak apa-apa kalau harus ngulang semuanya dari awal, dan harus mencoba 2 kali. Itu demi kebaikan mental dan jiwa kita juga kok. Tolong, jangan takut untuk bicara ya. Walaupun jujur itu pahit, tapi mau gak mau harus dilakuin demi kebaikan diri kita sendiri. Untuk aku sekarang, aku udah gak mau ambil pusing buat pertemanan. Mau orang bilang apapun tentang orang-orang di sekelilingku, aku udah bodo amat. Dan langsung tutup telinga aja kalau ada orang yang mulai membicarakan orang lain. Itu cuma bisa ngebuat kita overthinking. Udahlah, jalanin aja. Yang tahu antara nyaman dan terjebak itu cuma kamu. Selagi circle kalian bisa nerima kamu apa adanya, dan tanpa memikirkan latar belakangmu dulu, ya kamu harus terima dengan senang hati. Karena pertemanan itu bersifat take and give, bukan opportunities. Udah ya, jangan sibuk dengan omongan orang. Cukup kontrol rumah sendiri. Buat banyak-banyak kebahagiaan untuk mendekatkan circle kalian. Nikmatin ya.